menjelaskan tentang project schedule ya. Jadi basic-basic project, basic-basic scheduling dalam proyek. Jadi kita mencoba tentang penjadwalan ya, jadwal pekerjaan. Ini sebenarnya project schedule ini berhubungan dengan yang pembuatan RAB kemarin sih. Mereka saling terhubung. Nah, project schedule. Ini kalau di sini kita bisa lihat project schedule adalah jadwal yang menunjukkan tanggal mulai dan berakhirnya setiap item pekerjaan dalam project, di mana setiap item pekerjaan tersebut saling berhubungan satu sama yang lainnya. Dan jadwal ini yang harus menjadi patokan target waktu dalam pelaksanaan. Jadi, kan kemarin kita belajar tentang WBS ya, Work Breakdown System. Jadi si WBS itu yang menjabarkan tentang item-item pekerjaan, di mana si item-item pekerjaan itu kan breakdown dari besar ke kecil. Kan? Satu dari besar ke kecil, yang kedua, si item-item pekerjaan tersebut tuh saling terhubung. Karena yang namanya project pasti ada keterkaitan antara satu item pekerjaan dengan item kerja lainnya. Jadi kalau ada item A, kalau item A-nya nggak bisa dikerjakan, maka item B belum tentu bisa dikerjakan. Seperti itu. Jadi itulah gunanya kita melakukan project scheduling. Jadi menghubungkan eh, pekerjaan satu dengan pekerjaan lainnya dalam suatu timeline. Nah, tujuannya adalah project schedule adalah alat untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek berikut tahapan dan durasi untuk tiap kegiatan yang ada di proyek. Jadi kita menentukan durasi pekerjaan dari si proyek tersebut, dari si tiap item dalam proyek tersebut. Nah, pada materi yang sebelumnya kan sudah saya jelaskan bagaimana menghitung caranya pekerjaan ini dengan volumetrik tertentu, kira-kira berapa lama waktunya. Nah, itu kan sudah saya jelaskan sebelumnya di materi RAB itu. Nah, terus yang kedua, tujuan dari project schedule adalah tahapan serta durasi untuk penyelesaian tiap kegiatan bertujuan untuk mendapatkan penyelesaian proyek yang tepat waktu dan ekonomis. Nah, jadi plotting plotting schedule atau plotting durasi waktu kegiatan itu sangat mempengaruhi terhadap satu udah pasti timeline waktu ya. Jadi kita cari mana yang paling cepat. Nah, terus yang kedua, nomor satunya ekonomis. Jadi saat saat kita melakukan proyek kan balik lagi dengan materi sebelumnya. Jadi proyek itu kan kita harus mengatur resource ya. Saat pertama ada orang, alat, material, uang juga kan salah satunya. Nah, khususnya ini kalau di schedule ini material, alat dengan orang. Jadi kita bisa mempercepat suatu pekerjaan dalam suatu proyek schedule yang dipepet, tapi dalam waktu yang sama akhirnya numpuk orang, terus numpuk alat, jadinya area kerja yang terbatas tidak kondusif karena terlalu banyak orang. Terus yang kedua, biaya yang dilaksanakan dalam waktu yang serentak itu lebih besar karena orangnya yang digunakan lebih banyak. Nah, jadinya itulah pentingnya kita melakukan project schedule. Jadi di project schedule itu kita memplotting, termasuk plotting durasi serta plotting resource-resource tersebut gitu loh. Jadi paling eh, paling optimalnya itu kira-kira posisinya di mana. Jadi kalau misalnya alat nih, kalau mau ditumpukin misalnya eskavator butuhnya di 3 sampai 5. Tapi ternyata kan kerjaan nggak terlalu urgent. Maksudnya masih bisa dalam waktu frame yang panjang. Cuma satu aja cukup gitu. Cuma dia agak panjang durasi waktu. Jadi kan penyewaan eskavatornya jauh lebih murah satu, terus yang kedua mobilisasi dan dimobilisasi cuma sekali. Nah itu pentingnya juga project schedule. Nah project schedule-nya adalah dokumen yang dinamis yang dibuat pada tahap awal perencanaan pekerjaan dan jadwal pekerjaan yang telah disepakati akan bertindak sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Tetapi dokumen ini akan di-maintain dan diupdate selama pengerjaan proyek. Jadi maksudnya adalah kenapa ini dokumen ditulis. Jadi saat kita melaksanakan pekerjaan itu mungkin kita ada rencanakan, tetapi ada kalanya rencana kita tidak sesuai dengan plan. Jadi adalah perubahan karena ada suatu masalah, ada keterbatasan, ada boundaries. Jadi makanya schedule ini akan dinamis, dia akan berubah-ubah tergantung kebutuhannya dan tergantung juga identifikasi masalah yang terjadi gitu. Jadi plotting pekerjaan itu akan berubah-ubah tergantung dengan kondisi di lapangan. Tapi sebisa mungkin pada dasarnya kita nge-plan dari awal tuh supaya kita tahulah kira-kira gambaran pelaksanaan proyeknya seperti apa, seperti itu. Makanya project schedule itu biasanya itu di-maintain oleh tim sendiri biasanya kalau di proyek-proyek besar. Namanya itu project control. Atau kalau misalnya di karya-karya BUMN itu dia namanya commercial engineer. Jadi dia khusus engineer yang khususkan untuk menjaga schedule. Schedule itu untuk tetap inline. Pekerjaan juga bisa dipikirkan plottingnya bagaimana yang paling baiknya. Gitu. Jadi project schedule ini sangat penting sekali dalam suatu proyek. Ya. Oke. Nah, apa sih fungsinya project schedule? Nah, dari sini itu fungsinya project schedule ada enam. Yang pertama, udah pasti namanya prediksi waktu project, di mana memperkirakan waktu penyelesaian proyek diperlukan untuk mengatur penggunaan sumber daya proyek untuk pelaksanaan proyek. Nah, yang tadi dia ceritakan bahwa proyek schedule itu kita bisa memprediksi pekerjaan proyek ini seperti apa sih kira-kira, sequence-nya seperti apa, itu bisa diprediksi dari project schedule. Nah, dari sequence yang sudah terprediksi itu, di situ kita bisa memplotting sumber daya proyek dalam pelaksanaannya. Yang tadi seperti saya ceritakan, alatnya, orang-orangnya, materialnya, kapan material itu harus datang, kapan orang-orang itu harus didatangkan. Kalau misalnya sudah tidak perlu, kapan harus dikeluarkan dari lokasi. Nah, timing-timing itu tuh sangat tergantung dengan project schedule. Seperti itu. Nah, kedua adalah kontrol waktu kegiatan, yaitu memperkirakan waktu mulai dan selesainya tiap kegiatan dalam proyek. Hal ini berguna untuk pengaturan SDM, alat, dan material yang dibutuhkan. Jadi, dalam suatu bar chart, schedule, ada timeline kan? Ada timeline di mana itu dikasih tahu kira-kira mulainya kapan, selesainya kapan targetnya. Jadi ada start date dengan end date. Nah, start date itu adalah patokan di mana kita paling telat tanggal itu harus memulai pekerjaan. Artinya gini, misalnya nih pekerjaan A itu harus mulai di hari Selasa, hari Rabu misalnya, hari Rabu. Jadi minimal tuh kalau itu udah warning, kalau misalnya hari Rabu tuh pekerjaan itu belum mulai, berarti udah telat satu hari. Itu warning. Jadi itu sebagai kontrol waktunya bahwa wah telat nih kita masuk pekerjaan. Tetapi walaupun ini tulisannya hari Rabu misalnya, pekerjaan itu harus mulai hari Rabu. Tapi kalau misalnya kita ternyata mampu lebih cepat di hari Senin, itu nggak masalah. Jadi si standar dan ended itu dipakai sebagai salah satu timbangan untuk oh saya harus telatnya mulainya harus tanggal segini. Kalau tanggal itu telat maka selesai juga pasti telat atau bisa dipercepat tapi dengan effort yang lebih gitu. Jadi kontrolnya seperti itu kontrol waktu. Nah, kalaupun misalnya kerjanya lebih maju, yang dipegang nanti ended-nya. Oh, ended-nya 7 hari dari sekarang. 7 hari dari timeline, misalnya dari Rabu sampai ke hari Rabu lagi, minggu depan. Nah, itu ended-nya. Jadi kalau misalnya ended-nya lebih, berarti kita telat selesainya. Kalau lebih cepat, ya bagus. Jadi seperti itu. Oh iya, kalau misalnya ada pertanyaan, langsung di chat aja ya. Nanti di tengah sesi pasti saya akan coba jawab.
Terus yang ketiga adalah control cash flow, di mana fungsinya project schedule ini untuk mengelola cash flow proyek. Pemilik dapat merencanakan pembayaran bulanan pada pelaksanaan. Sebaliknya, pengajuan pelaksanaan yang benar dalam jadwal dapat digunakan pelaksana untuk menagih biaya pelaksanaan proyek pada pemilik. Nah, jadi control cash flow ini pakai project schedule juga, cuma dia dikombinasikan dengan yang namanya kurva S. Karena kurva S itu menghubungkan antara bobot project, sorry, uh, progress project, persentase progress project terhadap keuangan atau penjualan, gitu kan. Jadi kita bisa tahu tuh dari timeline yang kita buat, schedule kita buat, terus kita gabungkan dengan kurva S, itu kita bisa potong misalnya apa namanya si pemilik proyek tuh, terminnya berapa ini, termin pembayarannya mau dibagi berapa, 4 termin kah, 5 termin kah, 3 termin kah, gitu kan? Itu akan di apa namanya terbantu oleh project schedule. Selanjutnya ada evaluasi. Nah, fungsinya project schedule adalah mengevaluasi pengaruh dari perubahan waktu penyelesaian proyek dan biayanya melalui perkiraan adanya perubahan jadwal. Pemilik dapat mengevaluasi adanya potensi tambahan biaya pelaksanaan apabila nantinya terjadi permintaan perubahan jadwal. Gitu. Terus yang kelima adalah performa konstruksi. Project schedule digunakan sebagai catatan kemajuan dalam munduran pelaksanaan proyek. Jadi kan kita bisa tahu tuh kalau misalnya mana yang pekerjaan cepat, mana pekerjaan yang lebih cepat itu bisa ditahukan dari porsi schedule realisasi dengan schedule plan versus pelaksanaan. Gitu. Jadi schedule-nya kapan, pasalnya kapan, apakah ada deviasi, apakah lebih cepat atau lebih lambat. Seperti itu. Jadi bisa dilihat performanya si pelaksananya itu baik atau tidak itu dari project schedule. Nah, performa konstruksi ini saat kita misalnya deviasi performanya itu terlalu jauh dari schedule, misalnya rencananya tuh di bulan keempat progres itu harusnya sih di 60%, misalnya, misalnya 60%, tapi realisasinya itu dia cuma 40%, deviasinya 20 gitu, 20%. Itu kan berbahaya sekali untuk kelangsungan proyek ya, kalau deviasi terlalu besar. Kalau masih deviasi 5%-an itu masih gampang kejar, kejar. Jadi kalau misalnya deviasi udah terlalu besar, itu kan mesti ada yang namanya evaluasi lagi tentang si performa pelaksananya, apa yang harus diubah, cari solusinya seperti apa. Itu di bagian pelaksanaan dan pemilik proyek juga itu melihat dari situ, dari deviasi si performa itu. Terus yang keenam adalah negosiasi. Jadi jadwal yang selalu diupdate dapat digunakan sebagai alat untuk klaim atau untuk permintaan tambahan waktu. Itu. Nah, ini circle project scheduling step-nya ya. Kira-kira seperti ini gambarannya. Jadi yang mulainya pertama plan project scheduling, itu membuat schedule-nya ya dengan manage project. Terus determine activities, ini WBS ya. Analyze the project scope and stakeholder requirement to determine the activities. Jadi kita apa namanya menjabarkan aktivitas yang akan dilakukan dalam proyek tersebut sedetail-detailnya gitu. Kadang kalau misalnya tidak terlalu detail kita determine activitiesnya, jadi pekerjaan itu kan ada yang looping. Looping itu artinya dia ke kegiatan satu, dari kegiatan satu loncat dulu ke kegiatan 6 baru ke kegiatan 2 gitu. Karena sequence seperti itu. Jadi kalau misalnya terlalu dibikin general, itu malah bingung kita, khususnya apalagi orang-orang yang di lapangan ya, dikasih pekerjaan general gitu. Misalnya pekerjaan beton, udah pekerjaan beton aja gitu. Orang bingung lah, karena pekerjaan beton itu ada 3 sequence. Yang pertama, backing, terus yang kedua ada pembesian, yang ketiga
baru pengecoran. Keempat, malah ada pembongkaran logistik. Jadi kalau misalnya tidak detail saat determine activities itu menyulitkan orang-orang di lapangan juga untuk mengeksekusi. Terus determine resource, estimate the people and quantities of material, human resource, equipment, or supplies required to perform its activity. Jadi yang tadi saya jelaskan, jadi di determine harus diketahukan resource-resource apa sih yang kita perlukan, tipe-tipenya apa, alatnya apa, orangnya kelas apa, kemampuannya, materialnya apa, jumlahnya berapa, itu harus tahu. Karena nanti di periode scheduling, si resource-resource ini juga ikut di plotting. Resource-resource ini ikut di plotting. Karena kan nggak mungkin dong, misalnya nih berpengaruh terhadap cash flow. Misalnya kita butuh apa namanya pasir total sampai akhir proyek misalnya 1.000 kubik, nggak mungkin dong di awal proyek kita taruh 1.000 kubik kan. Satu, duitnya habis, nggak bisa untuk beli yang lain. Yang kedua, tempatnya penuh dikasih pasir 1.000 kubik kan gitu, dumping gitu di lokasi. Jadi kan kita bisa bikin sequence gitu. Oh, bulan pertama datengin dulu 200 kubik, bulan kedua 100 kubik gitu kan ya. Bulan ketiga agak banyak, misalnya 300 kubik, seperti itu. Itu plotting-plotting gitu. Nah, itu tergantung dengan si scheduling. Di mana di dalam schedule itu kan ada determinant of activities ya. Nah, aktivitas-aktivitas itu kita bisa tahu lah, oh ini butuh pasir apa enggak. Terus determine activity duration. Nah, ini durasi pekerjaan lah ya. Jadi work period needed to complete individual activities with estimated resource. Gitu. Jadi durasi untuk setiap pekerjaan berapa lama. Di mana durasi setiap pekerjaan itu tergantung dengan plotting sumber daya alat dan pekerja yang akan kita plotting. Dibikin cepat bisa, orangnya banyak. Gitu kan. Jadi harus dihitung yang paling ekonomis. Terus ada determine dependencies, identity, and document relationship of all the project activities. Terus analyze activity sequence. Nah ini maksudnya uh, activity sequence itu keterhubungan untuk setiap aktivitas. Nah di sini tuh pemahaman kita sebagai engineer, perencana, pelaksana itu yang digunakan. Jadi gini, sequence itu kan tergantung dengan kita kan udah paham lah, kita masih belajar. Oh, pekerjaan itu tahapannya harus seperti apa, nggak boleh loncat-loncat. Nah, itu kita harus membuat sequence of activity itu sesuai dengan tahapannya. Mana tahapan yang paling bagus, mungkin secara code. Jadi, maksudnya dah, eh, ini ini maksudnya itu kayak tergantung juga salah satu dengan determine dependencies ini kan identity and document relationship. Misalnya nih, dengan code-code yang ada, code-code yang ada misalnya kayak SNI ini, SNI, kamu nggak boleh buka backlisting misalnya untuk uh, firewall 1 hari setelahnya belum nggak boleh, tapi kan itu udah terjabarkan oleh SNI. Timingnya kapan minimal, karena itu secara teknikal. Terus saat kita setelah ngecor kolom lantai 1, kita ngecor balok atau struktur lantai 2, itu setelah 28 hari. Karena code-nya itu di 28 hari itu konkret itu matang. Dengan kemampuan itu di sekitar 95 sampai 100% dari kemampuannya dia dalam menahan beban gitu. Code-nya seperti itu. Nah, itu kita harus paham code-code seperti itu. Aturan-aturan seperti itu harus paham gitu kan. Terus kapan misalnya kalau ada piping and priming, kapan piping itu harus masuk? Apakah piping dengan listrik itu boleh samaan masuknya? Kan itu juga harus menjadi pertimbangan sebagai scheduler ya. Kita harus ini.
Terus monitor and control. Monitor and controlling requires the comparison of plan and actual dates, duration, resource, quantity, and performance measurement. Jadi ini lebih ke monitor and controlling yang apa yang telah kita buat sebelumnya. Eh, Berjalan dengan sesuai rencana atau tidak. Kalau tidak, kenapa? Maksudnya tidak itu adalah terlambat misalnya. Kenapa? Terus apa ininya, solusinya? Kalau lebih cepat, bagus. Tapi juga dihitung juga apa kompensasi dari kecepatan itu, apakah lebih mahal? Kalau misalnya ternyata tidak ada penambahan kos, berarti itu prestasi ya, prestasi. Artinya ada kemungkinan proyek itu selesai dengan lebih cepat, gitu ya. Jadi kira-kira proses schedule step itu secara umum seperti ini. Nah, terus scheduling itu faktor pengaruhnya apa aja sih? Di sini sih kalau saya buat ada 6 ya. Jadi yang pertama itu eh, volume pekerjaan ya. Jadi semakin besar volume pekerjaan ya semakin lama harusnya secara logika kan gitu ya. Ngecor 100 kubik dengan ngecor 1000 kubik ya beda kan jelas durasi pekerjaan. Beda strategi, beda metode pastinya. Nah, jadi volume pekerjaannya sangat mempengaruhi namanya scheduling. Terus target waktu pelaksanaan project. Nah, target waktu pelaksanaan project ini sangat berpengaruh pada schedule. Terkadang apa namanya project itu di target waktu harus selesai di suatu waktu tertentu. Maksudnya gini, misalnya nih kayak developer atau gimana ya, bikin rumah gitu, perumahan. Dia harus handover di tahun 2025 bulan Agustus, harus. Nggak mau tahu pokoknya gimana caranya 2025 bulan Agustus harus handover ke antara developer pada klien-kliennya mereka. Jadi kita kontraktor target waktu 2 Agustus 2025 harus selesai. Misalnya ada 50 unit rumah. Sedangkan volume pekerjaannya besar gitu misalnya. 50 unit rumah loh dalam waktu setahun misalnya, tahun setengah. Nah, karena adanya target pelaksanaan tersebut, maka schedule tuh harus menyesuaikan, harus menyesuaikan, dipepet-pepetin, di mana setiap yang dipepet-pepetin atau plotting-plotting itu diubah-ubah, itu berpengaruh terhadap yang tadi saya ceritakan, cost, resource, gitu kan. Tapi saat kita dikasih target waktu pelaksanaan proyek dengan kita membuat schedule, itu kita bisa ngasih tahu, bisa menghitung loh. Mungkin apa enggak gitu, 50 rumah 1,5 tahun misalnya. Mungkin apa enggak gitu misalnya. Kalau misalnya dari udah dihitung dengan semua resource yang ada, ternyata nggak mungkin, itu bisa jadi masukan ke pemilik. Oh, nggak mungkin Pak kalau kita menyelesaikan 50 unit rumah dalam 1,5 tahun Pak. Gitu. Mustahil. Kecuali Bapak cari resource kedua. Jadi kontraktornya misalnya jadi 5. Jadi setiap kontraktor cuma pegang 10 unit. Nah, kita perencananya itu kita bisa kasih tahu, nggak mungkin Pak dengan satu kontraktor, satu kali tender, satu kontrak, cuma ada menyelesaikan 50 unit dalam 1,5 tahun. Dari situ si pemilik juga jadi akan bertimbang, oh saya nggak mungkin nih, saya bagi paket lah, jadi 5 paket, setiap paketnya ada 10 unit. Kita pakai 5 resource yang berbeda. Ya di mana pemilihan tersebut juga ada efeknya. Dari 5 kontrak tersebut, performanya kan beda-beda. Tapi itu bisa ditanggulangi dengan yang balik lagi ke waktu RAB. Kalau misalnya RAB-nya detail, gampang detail, SOW-nya, Scope of Works and Specification, or Scope of Differential detail, mereka dikunci dalam koridor dokumen tersebut. Jadi harusnya sih bisa mengurangi ketimpangan performansi antar kontraktor seperti itu ya. Jadi
saling berhubungan dengan satu yang lain. Gitu. Terus platform pengolahan adalah WBS. Nah, WBS ini mirip-mirip dengan Polling. Cuma Polling ini kan besaran pekerjaan. Cuma kalau WBS itu rumit atau tidaknya. Jadi semakin detail, semakin banyak WBS. Semakin rumit kita akan plotting pekerjaan. Apalagi multidisiplin. Misalnya contohnya di proyek-proyek migas atau misalnya kayak factory, proyek-proyek factory. Di mana di situ banyak eh, multidisiplin gitu. Ada sipil, ada arsitek, ada mechanical, ada electrical, ada instrumen, ya, ada piping, ada rotating engineer, gitu-gitu ya. Terus apalagi kalau di migas itu ada proses engineer, gitu-gitu. Itu semakin banyak WBS itu schedule akan berpengaruh karena setiap item pekerjaan itu kan saling terkait ya. Contohnya kalau misalnya kita bikin tangki minyak gitu. Kalau fondasinya tangki itu belum jadi, maka orang mechanical status tidak akan bisa bangun tangki. Kalau tangki itu belum jadi, orang piping nggak akan bisa kerjain yang pekerjaan tersebut. Kalau misalnya piping dengan tangkinya belum jadi, orang instrumen untuk apa namanya uh, fire suppression atau penanggulangan kebakaran nggak bisa juga masak. Jadi itu saling terkait. Nah, jadi semakin detail pekerjaan, semakin rumit pekerjaan itu akan berpengaruh pada schedule. Nah, yang keempat adalah produktivitas pelaksanaan pekerjaan, di mana produktivitas pelaksanaan pekerjaan itu tergantung dengan resource yang kita pakai. Contohnya, kalau alat PC 100 dengan PC 200 ekskavator itu beda produktivitas pekerjaan. PC 200 lebih besar, sekali garap 0,8 meter kubik sekali tarik. Sedangkan yang PC 100 lebih kecil, paling 0,5, 0,48 kali garap. Nah, itu kan berpengaruh dari produktivitas pelaksanaan pekerjaannya ya. Jadi eh, resource-resource itu akan dinilai produktivitas dan berapa produktivitas yang dibutuhkan untuk si pekerjaan. Nah, terus yang kelima adalah metodologi project. Nah, ini saya tidak katakan bahwa metodologi project akan berpengaruh terhadap banyak hal. Salah satunya schedule. Jadi kayak misalnya ngecor 2 lantai, kalau pakai orang manual lebih lama pastinya. Kalau pakai concrete pump dengan ready mix sudah cepat kan gitu. Jadi itu pengaruh pada schedule, pada timingnya. Ya nyambungnya dengan produktivitas sih, gitu kan ya. Terus yang kedua faktor-faktor eksternal. Nah, faktor-faktor eksternal itu salah satunya misalnya hujan, gitu-gitu. Hujan, terus areanya remote area, kan jadi nggak bisa cepat-cepat kita harus ini apa namanya. Karena kan kalau remote area terbatas alat, jadi alatnya berhubungan dengan metodologi kerjanya lagi seperti itu. Nah, jadi kira-kira faktor pengaruh yang bisa saya simpulkan tuh yang paling utama ada 6 poin ini ya untuk menganuin apa namanya untuk membuat suatu schedule pekerjaan. Nah, target waktu. Nah, kadang suatu proyek diberikan target waktu pelaksanaan untuk mengejar suatu kepentingan seperti launching properti, target waktu penjualan atau setelah terima barang dan lain-lain. Ada pula karena saling terhubung, karena terdapat beberapa proyek yang saling terhubung atau saling berpengaruh, sehingga waktu pelaksanaan proyek harus targetkan selesai dalam waktu yang ditetapkan. Nah, contohnya nih, kalau yang paling baru itu ya, itu kayak Bandara Kertajati dengan Tol Singkawu. Jadi awalnya direncanakan bahwa proyek tersebut selesainya itu bersama-sama, gitu. Di mana
eh, Bandara Kertajati digunakan untuk mengganti fungsi dari Bandara Bandung dengan catchment areanya yang lebih luas gitu ya. Dia bisa nerima dari Jawa Tengah bagian timur ya. Jawa Tengah bagian timur tuh bisa di catchment dari ya, terus Cirebon, Indramayu dan lain-lain itu bisa dapat di catchment areanya si Kertajati. Tetapi eh, makanan utama si Kertajati itu ada di kota Bandung, orang-orang. Jadi yang banyak mobilitas itu kan orang-orang Bandung, sehingga diperlukanlah akses untuk sampai ke Kertajati itu dengan efisien. Kalau enggak, orang-orang Bandung buat apa ke Kertajati? Mending saya ke Soekarno Hatta atau seperti itu. Nah, ternyata jadi itu sebenarnya si si apa itu namanya si tol Sundalnya itu disetting supaya selesai itu samaan dengan Kertajati. Cuma karena lain dan banyak hal dan banyak boundaries gitu ya, jadi kenyataannya pelaksananya tidak apa namanya tidak bersama-sama itu. Jadi target-target waktu itu banyak hal. Terkadang kita dikunci dari waktu-waktu yang menjadi target tersebut. Seperti itu. Volume pekerjaan. Nah, volume pekerjaan ini itu adalah perhitungan kuantitas pekerjaan yang dilakukan dalam suatu unit usaha. Jadi ini untuk menjelaskan bahwa kita sudah menghitung suatu volume pekerjaan dari suatu item pekerjaan dalam suatu project, gitu ya. Jadi karena sudah kita hitung dengan volumetrik yang kita sudah tahu, sudah kita perhitungkan tersebut, kita volumenya akan mempengaruhi durasi dari proyek tersebut. Jadi semakin besar volume pekerjaan dan kompleks, maka kemungkinan besar akan membutuhkan durasi waktu yang lama. Apalagi kalau misalnya di dalam volume pekerjaan itu ada item-item material yang lama. Contohnya kalau misalnya di industri gitu, di proyek-proyek industri, pembangkit listrik, pabrik, oil and gas, itu ada yang namanya LLI, namanya long lead item. Long lead item itu adalah material-material yang nggak bisa kita langsung pesan langsung ada gitu, nggak ada. Gitu. Itu contohnya tuh eh, seperti genset, trafo misalnya, genset, trafo itu butuh waktu untuk diadakan. Nah, kebutuhan waktu itu nggak cuma seminggu 2 minggu, kadang-kadang tuh kayak genset, kayak trafo itu bisa 6 bulan sampai 8 bulan. Karena kan dibuatnya spesifik ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan desain. Jadi itu butuh waktunya lama sekali. Nah, itu harus kita perhitungkan durasi dari. Jadi kalau saat di schedule juga itu ada yang namanya plotting pengadaan, di mana plotting pengadaan itu ada yang mulai dari open PO, purchase order, kita order nih, order itu barang. Dari order itu barang, delivery time, ada butuhnya namanya delivery time. Delivery time itu adalah waktu untuk membuat itu si barang, hanya 6 bulan. Dari 6 bulan ditambah lagi yang namanya material onsite atau transporting. Jadi transporting kalau misalnya nih kayak trafo, ada tuh trafo eh, segede rumah, sel trafonya segede rumah. Itu kan transportingnya nggak sembarangan, nggak mungkin kita pakai mobil truk aja kan. Itu dari kapal, habis dari kapal terus pakai yang apa namanya kendaraan khusus untuk membawa itu dan nggak mungkin cepat gitu. Jadi itu harus dihitungkan juga. Nah, mulai dari kita open PO sampai itu barang sampai di lokasi itu harus dihitung durasi. Nah, dari situ kita tahu barang itu kapan bisa dipasang. Gitu. Orang itu sampai nyampe lokasi 6 bulan gitu kan. Berarti kan masangnya itu di lokasi dengan pekerjaan-pekerjaan lanjutannya itu 6 bulan lagi gitu. Nah, itu harus dipotting tuh.
di schedule, harus di plotting. Nah, itu ini WBS. Ini gue menjelaskan tentang eh, tingkat kerumitan ya, apa namanya, kebanyaknya item-item pekerjaan dalam suatu proyek ini. Ya, yang balik lagi, semakin rumit, semakin berpengaruh tentang schedule. Oke. Terus, nah ini penetapan kegiatan. Jadi penetapan kegiatan itu tuh eh, ada dua ya. Satu ketergantungan alamiah, yang kedua ketergantungan sumber daya alam. Yang pertama itu adalah ketergantungan alamiah karena sebagian besar ketergantungan disebabkan oleh sifat kegiatan itu sendiri. Misalnya, pemasangan tombok balok dilaksanakan setelah pemasangan perancah karena meskipun tersedia cukup sumber daya, bila perancah belum bisa dipasang, maka pelaksanaan pekerjaan tombok beton belum dapat dimulai. Gitu. Jadi sequence-nya, kalau perancahnya belum ada, mau kamu pasang backing apa yang nggak roboh gitu kan. Jadi kita harus paham gitu, nggak loncat-loncat. Nah di scheduling seperti itu juga, karena ada ketergantungan itu, nggak mungkin kita plotting si pasang backing duluan duluan sebelum pom gitu. Jadi backing dulu habis itu pom. Eh, sorry, backing dulu habis itu perancah. Itu diomel-omelin pasti dengan orang lapangan gitu. Karena nggak mungkin itu terjadi. Terus ada ketergantungan sumber daya. Jadi sebagai contoh, kegiatan pengecoran balok tidak dapat dilakukan bersama dengan fabrikasi rangka baja atap karena kurangnya tenaga dan dana, sehingga kegiatan tersebut dilaksanakan secara berurutan. Jadi pekerjaannya misalnya nilainya besar, terlalu besar. Misalnya pengecoran struktur beton dengan struktur baja, baja struktur. Itu kan duitnya sama-sama kencang ya. Nah, kita sebagai perencana itu harus plotting tuh, nggak mungkin itu di digabung di waktu yang sama gitu. Kecuali uangnya kuat gitu ya, dananya kuat. Tapi biasanya si kontraktor itu kan maunya efisien gitu. Dana itu mengalir, flow-nya cantik. Jadi kita nggak mungkin memplot dua pekerjaan dengan cost tinggi di waktu yang sama gitu. Yang ada babak belur cash flow-nya. Dengan pengecualian kalau misalnya si kontraktornya kaya raya, ya, dananya banyak 1 triliun misalnya. Proyek 20 M lah, geli-geli aja gitu. Jadi kita harus plotting tuh tergantung sumber daya, khususnya uang. Terus sumber daya yang kedua adalah ininya apa namanya, kemampuan supply material yang ada di lokasi tersebut. Gitu. Nggak bisa kita memplotting, misalnya pengecorannya itu banyak gitu ya, pengecorannya banyak di beberapa titik. Terus ada 5 titik misalnya, dengan setiap titik itu 1.000 kubikan lah. Misalnya. Terus kita mau buru-buru tuh, jadi dikerjakan dalam waktu yang bersama-sama. Pertanyaannya gini, ada nggak batching plan yang mampu mensuplai itu beton secara bersama-sama? Gitu. Kalau nggak mampu gimana? Sedangkan saat pengecoran beton itu harus terus berlanjut, terus, jadi harus nyambung terus. Masih basah sambung, masih basah sambung. Nggak boleh istirahat dulu 2 minggu gitu, nggak boleh. Kalau harus selesai sampai selesai itu pengecoran itu dilakukan sampai selesai. Jadi kalaupun jeda-jeda sedikit nggak apa-apa, masih bisa disambung dengan chemical compound gitu atau bonding agent. Itu dengan bonding agent itu masih bisa. Cuma kalau terlalu lama itu nggak boleh gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang akan digunakan, mampu nggak mensuplai. Nah di situ mempengaruhi schedule kita. Jadi kita plotting-plotting, oh karena di sini batching plan cuma 3, paling bisa dulu 3. Nanti setelah 3 ini baru
lagi, 3 titik, setelah 3 lagi, 3 lagi, seperti itu. Nah, gitu ya, tahapan kegiatan. Terus ketergantungan alamiah juga yang tadi itu tergantung juga dengan code yang ada di SNI gitu. Jadi beton nggak boleh dibebani sebelum 28 hari. Mungkin kalau misalnya mau dipercepat kita pakai chemical. Tapi kan chemical juga dia butuh waktu juga. Jadi nggak sakti itu chemical untuk mempercepat pengerasan beton misalnya. Dikasih besoknya langsung di lantai 2-nya. Nah, itu juga. Dia butuh waktu juga. Kita harus tahu chemical itu eh, seperti apa ininya, sifatnya, berapa lama dia bisa mempercepat. Itu kira-kira seperti itu. Ini kayaknya ada beberapa pertanyaan ya. Coba saya jawab dulu deh. Dari Muhammad Sidik, apakah metode CPM, PDM, PIRT itu masih relate banyak digunakan di real time project? Ah, jadi itu dasar dari dari scheduling, Mas. Kalau kita nggak paham, jadi CPM, PDM, part itu tuh seperti apa ya? Yang mungkin kalau kita ngitung tuh rumit ya, tapi itu yang diutamakan adalah pola pikirnya, pola pikir dari pola kerjanya dari si metode-metode tersebut gitu. Jadi kan kalau misalnya ada yang namanya eh, FS, first start, finish to start atau start to finish gitu, ada finish to finish. Pola pola logikanya itu yang kita pakai. Nah, kalau sekarang zamannya udah banyak yang bisa kita pakai toolsnya, misalnya kayak Microsoft Project, terus ada Primavera, gitu kan. Kalau teman-teman kalau Microsoft Project dari Microsoft, Primavera dari Oracle, itu 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 digunakan dan mereka cara perhitungannya, cara itunya menggunakan metode tersebut. Gimana caranya ngitung yang namanya critical path gitu? Ya mereka pakai hitungan metode itu. Gitu. Jadi perlu yang yang kalian harus pahami metode itu adalah pola pikirnya. Jadi perlu paham gitu. Jadi saat kita pakai, misalnya kita pakai tool, bantuan tool, jadi kita paham juga kita pakai tools itu seperti apa. Pola pikir si tools itu seperti apa. Jadi kadang-kadang kita itu pakai tools, gambar gampang udah sudah pakai Microsoft Project aja sudah bikin plan. Nanti biar mereka aja yang hitung. Gitu. Jadi kita kalau bisa engineer ya toolsnya tool cuma alat. Pola pikir kita yang menjadi dasar suatu pekerjaan. Balik-balik karena tool itu cuma alat, garbage in, garbage out. Apa yang kita masukkan sampah, keluarnya sampah pasti. Gitu. Sedangkan yang paling bahaya itu yang kita masukkan sampah, kita nggak tahu keluarnya sampah. Gitu. Karena kita tidak tahu metodenya. Maksudnya tidak tahu pola pikir si tools itu. Gitu. Artinya kita mempercayakan semuanya ke tools. Itu nggak boleh sama sekali. Jadi kita harus paham intinya apa sih logikanya. Sama kalau kayak teman-teman misalnya nih, kalau saya contohkan orang sipil misalnya, sipil structure, kita kan harus hitung dulu, kita harus tahu caranya ngitung, struktur itu seperti apa, manual. Memang kalau misalnya orang berpikir buang-buang waktu gitu seperti itu. Padahal pelaksanaannya saat di dunia kerja atau realnya, nggak mungkin kita pakai eh, masuk ke calculation sheet gitu ya, mungkin pakai itu. Gimana caranya ngitung segitu banyaknya dalam waktu yang cepat? Mau nggak mau kita pakai itu. Tapi yang diutamakan dari pelajaran kita dulu itu yang infrastruktur ya kita tahu pola pikir step by stepnya itu saat kita pakai ke toolsnya analisa structure gitu, structure analisis tools itu kita sudah paham gitu. Jadi kita tahu saat loh kalau ini nggak masuk akal, harusnya buatnya nggak seperti ini nih, gaya di titik ini gitu. Berarti ada yang salah saya input gitu. Itu ya. Dari Al-Kausar, Pak izin tanya, misalnya pada pekerjaan itu mengalami keterlambatan akibat cuaca, akses lokasi, material kurang, apakah ada aturan yang dapat mengatur atau tersebut kemungkinan untuk pengajuan tambahan waktu? Nah, saat dilaksanakan proyek,
kan kita melakukan unleasing lapangan. Ya, jadi proyek itu sebelum ditender ada unleasing lapangan, jalan-jalan kita ke lapangan. Di lapangan tersebut itu sudah apa namanya, kita udah mempertimbangkan, oh lokasi seperti ini. Terus kita sudah tahu kan timelinenya pekerjaan itu sebelum tender sudah dikasih tahu tuh. Dimulai bulan Juni misalnya 2024, selesainya di bulan Juli 2025 setahun. Itu kita sudah tahu. Durasi sudah tahu. Lokasi kita sudah tahu. Karena kita lakukan advising lapangan. Nah dari dua itu kan nanti ada advising dalam ruangan ya, maksudnya advising, rapat advising itu. Rapat advising itu kita akan mengklarifikasi, namanya rapat klarifikasi gitu. Jadi kita mengklarifikasi, kita akan menanyakan hasil yang dari kita advising lapangan, yang kita ngecek di lapangan, terus dari pembacaan dokumen, timeline waktunya, itu kita terus kita tanyakan, Pak ini gimana Pak? Apa namanya, kondisinya seperti ini. Nanti kan dijawab dengan si pemilik pekerjaan. Kalau misalnya pemilik pekerjaan ngomong, ya kami maunya pekerjaan itu 1 tahun selesai dengan kondisi seperti ini. Jalan rusak, ya kan? Terus ada setengah durasi dari timeline itu ada hujan. Nah di situ kita harus mempertimbangkan. Dari itu kita strategi kita dalam scheduling itu dipertimbangkan. Oh jadi kalau hujan, apakah saya akan menggunakan 2 shift pekerjaan gitu, untuk saat di musim hujan itu? Atau saya pakai metode lain, boleh nggak? Kita ubah jadi metode lain. Misalnya, wah saya nggak bisa ngecor nih, bikin drainase nih, musim hujan, saya nggak bisa ngecor di lokasi, kena hujan terus, hanyut jadi saya, beton saya hanyut. Langsung kita mengajukan, boleh nggak saya precast kan gitu. Itu kan kita bisa kita akalin, metode kita ubah jadi precast. Hasil mutunya sama, ya kan? Pekerjaan di tempat lain, di workshop. Di mana workshop itu ada kanopinya, jadi mau hujan kayak mau panas bisa dikerjakan. Cuma PR-nya ya ada mobilisasi, ada instalasi lagi, gitu. Itu dipertimbangkan seperti itu. Jadi eh, mengatur pengajuan tambahan waktu itu enggak saat di awal. Tetapi pada saat misalnya tuh setelah kita advising, udah kita klarifikasi, itu jalannya proyek tiba-tiba ada sesuatu hal, misalnya nih jalan aksesnya tiba-tiba ada longsor. Nah itu kan nggak bisa apa-apa, kita force mayor kan. Siapa yang menginginkan jalan itu longsor? Tidak ada kan. Pemilik pun nggak menginginkan jalan itu longsor. Di mana semua akses terhenti, suplai material terhenti. Mungkin orang bisa tetap ada di lokasi. Cuma kalau materialnya nggak ada, ngapain tuh orang? Nah, di situ kalau udah kondisi-kondisi seperti itu, bisa kita mengajukan yang namanya tambahan waktu. Gitu. Atau saat misalnya ada request-request tambahan pekerjaan di tengah-tengah proyek, tambah ini, tambah itu, tambah ini, tambah itu. Nggak bisa dong kalau misalnya dia tambah ini, tambah itu. Macam-macam pekerjaan, walaupun dia bayar, ya timeline waktu dia harus ditambah gitu. Karena resource-nya kan terbatas. Seperti itu. Mudah-mudahan menjelaskan ya Mas Rosa. Mas Nabil. Pak, jika di tengah pekerjaan pelaksanaan ada perubahan material, untuk tahapan pengajuan perubahan material tersebut, proses bagaimana Pak? Oh, kalau saat pekerjaan di tengah pekerjaan ada perubahan material itu ada 2 hal, dari si owner atau dari si pelaksana. Nah, misalnya dari pelaksana bikin alternatif material, gitu. Saat itu dari pelaksana ya harus bikin form ini, request for acceptance namanya. Request for acceptance. Jadi penerimaan si material tersebut. Jadi kita jelaskan tuh kenapa material itu diubah, karena seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terus yang kedua kan si owner itu kan dia udah bayar seharga segitu, saya maunya speknya seperti itu. Apakah dengan material alternatif itu speknya sama? Misalnya contoh nih, di apa namanya itu, di Tor atau Top Reference itu spek semennya misalnya semen Gresik gitu, exactly semen Gresik, tidak boleh beda, semen Gresik jelas banget ditulis gitu.
semen gresik. Nah, ternyata di lokasi tersebut, proyek tersebut itu semen gresik itu limited, bahkan tidak ada mungkin. Yang adanya semen holcim misalnya, yang banyaknya semen holcim atau semen lain. Nah, di situ kan kita nggak bisa karena itu di state atau di declare di di spesifikasi. Jadi kita nggak bisa sembarangan mudah sama-sama semen, anggap murah, anggap gampang gitu, kirim aja udah selesai sama semen holcim, kan sama-sama semen gitu. Yang ada sampai di lokasi ditolak, suruh pulang gitu bu semen gitu kan. Nah, supaya nggak ditolak, kita bikin pengajuan untuk perubahan material. Jadi kita request for acceptance, minta bahwa itu disetujui, biasanya disetujui oleh pengawas proyek yang akan disampaikan kepada pemilik proyek gitu. Jadi kita menuliskan bahwa alasannya seperti kenapa, digantinya pakai apa materialnya, terus kita jelaskan bahwa material itu tersebut apa namanya, kualitasnya sama. Saat kita jelaskan kualitas sama, pembuktiannya apa, misalnya pembuktiannya itu pertama itu sama-sama SNI misalnya, semen itu kan semen Holcim dengan Gresik sama-sama SNI gitu. Oke, terus secara legalitas. Terus yang kedua, misalnya si apa namanya, ownernya itu belum percaya, saya mau dibuatkan job fit design, bikinin kemarin job fit design-nya pakai semen Gresik, sekarang saya mau pakai Holcim, bikinin saya job fit design, dibikinin kita job fit design, terus saya mau sampling test, kita harus bikin sampel, habis itu kita uji di hari ke-7 hari ke-14 misalnya. Itu apakah kira-kira sesuai nggak dengan requestnya, bahwa bisa mencapai dengan spesifikasi yang sama, misalnya betonnya K250. Kalau misalnya ternyata oke sama, request itu akan ditandatangani dan kita bisa dengan legal untuk mendatangkan material-material alternatif tersebut. Jadi step-stepnya seperti itu ya. Jadi stepnya itu request, terus penjelasan, 3 pembuktian, baru acceptance. Baru itu barang bisa dikirim. Seperti itu. Terus ini ada pertanyaan lagi kah? Ini pertanyaan dari Mbak Sinta Dewi. Izin tanya Pak, di slide itu ada predecessor dan successor. Itu maksud apa? Predecessor dan successor itu apa? Maksudnya kode huruf itu. Dan bagaimana dan angka itu bagaimana Pak? Terima kasih. Nah, jadi nanti akan saya jelaskan juga sih. Jadi predecessor dan successor itu adalah pekerjaan pendahulu. Successor adalah pekerjaan selanjutnya. Jadi setiap pekerjaan itu punya predecessor, ada punya successor di setiap etap pekerjaan. Contoh, pekerjaan kolom beton. Kolom beton itu punya predecessor, pekerjaan awal, awalannya dia itu adalah tarif fondasi. Gampang. Suksesornya dia kolom beton adalah struktur lantai 2. Gitu. Jadi predecessor adalah pekerjaan pendahulu, suksesor adalah pekerjaan setelah si dia. Gitu. Nah, kode-kode yang ada di sini itu menunjukkan bahwa keterhubungan antara setiap kegiatan. Jadi, misalnya nih, oke, misalnya nih, start, pekerjaan start di awal nih, setting out tuh nyeting lah ya. Nah, setting out tuh adalah pekerjaan paling awal mulai pekerjaan, kan start. Terus suksesornya ini di kode di kolom ini adalah B1. Jadi ini adalah kolom untuk eh, membuat keterhubungan antar setiap pekerjaan, gitu ya.
dengan bentuk pergantian siswa. Jadi setting out adalah pekerjaan paling awal dengan pergantian siswa start di mana dia adalah pekerjaan paling awal. Suksesornya dia adalah B1. Apa itu B1? B1 itu homework. Nah, jadi setelah setting out itu pembuatan backlisting untuk T-beam. Gitu. Jadi B1. Nah, di kegiatan B1 di T-beam ini itu dikasih tahu bahwa kalau kita mau tanya tuh kegiatan sebelum homework apa sih? Kegiatan nomor A. A itu setting out. Jadi diketahui bahwa predecessornya si homework adalah setting out. Nah, dari kita pasang backlisting itu suksesornya apa? B3 dengan C1. B3 adalah penulangan. C1 adalah homework. Jadi saat pekerjaan homework dari tim itu selesai, yang dilakukan adalah ada dua kegiatan, B3, C1. B3, B3 adalah penulangan. Jadi setelah backlisting selesai, dilakukan penulangan IBIM dengan pemasangan homework untuk plat lantai 1. Gitu. Ya, plat lantai 1 dibikin backlistingnya. Jadi ada dua kegiatan nih untuk si suksesornya si homework. Nah, kalau kita lihat ke B1, ke B3, itu dikasih tahu. Terus yang kedua ya, ada publikasi tulangan. Ini publikasi tulangan adalah pekerjaan paling awal, ikut dengan setting out, samaan nih. Jadi mulainya sama nih, startnya sama. Startnya samaan, suksesornya B3. Makanya di sini homework dia punya suksesor tuh B3 dengan C1, ada dua nih. B3, C1. Ya. Jadi itu. Nah, kalau misalnya kita lihat ke C1 di homework ini, kita ngelihat predecessornya itu B1. Jadi setelah homework ini selesai, homework untuk tim selesai, baru dikerjakan homeworknya lantai 1. Jadi itu kita bisa ngelihat dari kolom dari dua dari tabel itu kita bisa ngelihat mana duluannya, mana sebelumnya. Misalnya nih kayak misal contohnya pengecoran plat lantai 1. Eh, pekerjaan sebelumnya sebelum dilakukan pengecoran di lantai 1 apa aja? B3, C3. Jadi B3 itu adalah penulangan BIM dengan C3 penulangan lantai 1. Jadi itu adalah pekerjaan awalannya. Tapi setelah pengecoran lantai 1, itu pekerjaannya apa aja? B5 dengan C5. Pembongkaran backlisting dengan pembongkaran backlisting waktu besar. Jadi seperti itu. Ini suksesor adalah pekerjaan yang sebelumnya, awalan. Suksesor adalah pekerjaan setelah si item pekerjaan itu dilaksanakan. Seperti itu, kira-kira. Mudah-mudahan menjawab ya. Tapi nanti kita jelaskan kok di belakang. Oh, ini juga udah dijawab nih dengan masih. Ya, betul. Oke, lanjut ya. Terus selanjutnya adalah, nah ini contoh WBS. Ya, WBS yang tadi saya jelaskan. Jadi si WBS itu harus detail ya, harus baik dalam tergantung dengan sequence tadi. Balik lagi tadi ada ketergantungan alamiah dengan ketergantungan sumber daya. Itu harus dipertimbangkan. Supaya tidak miss, nanti bingung sendiri. Nah, setelah itu kita ngomongin tentang produktivitas ya. Jadi produktivitas itu yang mempengaruhi durasi waktu. Jadi durasi waktu diperlukan untuk melakukan proyek dari awal sampai akhir. Durasi kegiatan umumnya dinyatakan dalam jam, hari, atau minggu. Dapat dihitung berdasarkan volume kegiatan dibandingkan dengan produktivitas alat dan tenaga kerja yang dirumuskan dengan volume kegiatan dan produktivitas.
Jadi misalnya contohnya seperti ini nih, Pomrok 15 meter persegi. Rencana jumlah pekerja 8 orang. Produktivitas sehari dengan 8 orang ini, sorry, ini produktivitas orang per hari, 15 meter persegi. Jadi untuk satu orang itu bisa bikin bench strength 15 meter persegi. Jumlah pekerja yang direncanakan 8. Dengan tim 8 orang ini kita tahu di produktivitas seharinya itu kita 120 meter persegi per hari. Sedangkan volume pekerjaan itu 240. Jadi tinggal kita bagi dua tuh. 240 bagi 120 dapatnya 2 hari latihan. Jadi dengan 8 orang, 8 tim 8 orang, volume pekerjaan 240, kita tahu tuh durasinya 2 hari. Sama kayak ulangan juga per hari dengan orang 200 kilo, jumlah orang 16, jadi 200 kali 16, 3.200 kilo per hari. Volume pekerjaan 9.400 kilo sekian, dibagi 3.200, jadi sekitar 3 hari. Jadi seperti itu. Jadi kita harus hitungnya. Kemarin kan sudah saya jelaskan yang di materi RAM ya, cara hitung produktivitas. Jadi gampang itu. Jadi teman-teman tinggal bikinin tabel seperti ini. Jadi udah tahu tuh WBS-nya segini, produktivitasnya segini, jumlah pekerja rencana segini. Jadi udah dapat nih tabelnya durasi hari. Nah, karena ini udah WBS, ini ada durasi, inilah yang akan jadi durasi pekerjaan. Tinggal plotting waktunya saja. Plotting waktunya saja bagaimana. Nah, terus dalam scheduling juga itu ada yang faktor eksternal yang tadi ditanyakan tuh. Ada 4 nih, lokasi proyek, cuaca, akses, regulasi. Itu kita harus mempertimbangkan faktor eksternal itu seperti posisi atau lokasi pelaksanaan menjadi salah satu pertimbangan dalam perhitungan durasi pekerjaan. Terus yang kedua cuaca, kondisi cuaca dapat berpengaruh terhadap cuaca pekerjaan, sehingga faktor musim hujan harus diperhitungkan sebagai risiko. Jadi karena kita udah tahu tadi itu timeline projectnya dari bulan berapa sampai bulan berapa, dari situ kan kita bisa analisis, oh kira-kira itu ada berapa bulan itu kita masuk musim penghujan. Dari saat musim hujan kita sudah harus hati-hati di plotting, memplotting schedule. Karena kalau kita terlalu optimis, dianggapnya orang itu misalnya kan sehari kerja, maksudnya produktivitas itu sehari 8 jam, bekerja selama 8 jam ya, anggap 8 jam. Itu kita anggap setiap hari itu selalu 8 jam gitu produktivitas gitu. Jadi selalu bekerja setiap hari, nggak ada berhenti karena hujan. Jadi saat kita masuk ke hujan itu produktivitas yang tadi kita hitung optimis nih misalnya nih, kayak Pomwok produktivitas hari 120 meter persegi dengan 8 orang ya, 120 meter persegi per hari. Ini asumsinya kan 8 jam. Misalnya kita mengasumsikan bahwa ini musim hujan, anggaplah dari 8 jam itu tuh 2 jam hujan misalnya, gitu kan, 2 jam hujan. Ya udah, berarti perhitungannya tinggal gampang. Sisanya kan 6 jam, 6 per 8 dikali 120, gitu. Produktivitasnya turun. Itu kita hitung. Kalau misalnya kita nggak lebih ini musim hujannya besar nih, paling kerja sehari 4 jam. Ya udah, jadi kita tinggal 0,5 setengahnya. Jadi produktivitas sehari dengan 8 orang itu berubah menjadi cuma 60 meter kubik, meter persegi per hari. Gitu. Jadi itu pertimbangannya. Jadi produktivitasnya langsung turunkan. Gitu. Jadi turun hubungannya gitu. Jadi kayak publikasi tulangan dengan 16 orang kita dapat 3.200. Jadi kerja 8 jam. Ternyata nggak bisa, cuma setengah hari kerjanya. Jadi kan dikurangin cuma 1.600 setengahnya.
Yang ini dari 2 hari jadi 4 hari, yang ini jadi 6 hari. Nah, ada pertanyaan, tapi saya nggak mau 2 hari. Saya nggak mau jadi 4 hari, tetap saya mau jadi 2 hari. Ya dilipat aja dari 8 orang jadi 16 orang. Kosnya lebih tinggi, gitu. Kosnya lebih tinggi karena ngejar produktivitas harus tetap sama. Terus ada akses, accessibility, mempertimbangkan waktu sampai pengiriman material, misalnya proyek di dalam kota dengan proyek di daerah ya kan berbeda dong. Kalau di kota kan tinggal nelpon toko bangunan, pasir nyampe, semen nyampe. Kalau luar daerah ya nggak mungkin, kita harus mikirin misalnya pengirimannya, apalagi kalau misalnya areanya agak sulit, shippingnya seperti apa, atau misalnya lagi daerahnya luar kota tapi materialnya cuma ada di Jakarta, kita masangnya misalnya di Sangatta misalnya Kalimantan Timur, itu shipping dulu, kita mikirin barangnya dibeli dulu di Jakarta, dikumpulin, habis dikumpulin masukin ke kargo, masukin ke apa namanya peti kemas, ya peti kemas shipping dulu dikirim ke Balikpapan, dari Balikpapan baru berangkat pakai truk ke itu harus dihitung, itu harus dihitung karena pengaruh terhadap schedule pekerjaan. Regulasi itu regulasi pekerjaan seperti izin buat SNI itu menjadi faktor pengaruh terhadap schedule. Dan tadi saya bilang ya SNI itu beton tuh harus 28 hari baru bisa dinikmati. Ya. Nah, terus ini pengembangan penjadwalan. Ini penjadwalan ini ada tiga metode ini. Penjadwalan tiga metode yang saya apa namanya saya kenal. Teman-teman pasti udah tahu lah ini ya. Jadi saya cuma nge-recall aja lah. Jadi ini yang pertama itu baca atau Gateway chart. Jadi baca itu bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi dia kayak blok-blok plotting timeline waktu. Jadi ini di sini item pekerjaannya, ini plotting waktunya. Di sini kolom-kolom yang menjelaskan tentang timingnya ya, timing waktu. Gitu. Terus ini tinggal di blok-blok, kira-kira posisinya di mana dalam jadwal. Jadi kita tahu. Terus ada critical path method atau CPM. Ini bentuknya ini lebih ini lagi apa namanya lebih detail. Dari metode critical path method itu kita bisa menghitung yang namanya uh, critical path ya. Jadi dari sekian banyak item pekerjaan yang saling terhubung, ini kan ada item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Itu saling terhubung nih setiap pekerjaan ini. Nah, dari keterhubungan ini ada lintasan ya, ada lintasan satu, ini lintasan dua, ini lintasan tiga ya, lintasan tiga. Nah, dari ketiga lintasan ini kita bisa ditahu mana sih jalur yang paling tipis atau jalur yang sangat nggak boleh telat. Jadi jalur tipis itu adalah jalur yang sangat mempengaruhi terhadap schedule project. Jadi kalau misalnya jalur itu eh, masuk jalur kritis, jadi item-item itu yang jadi kita lebih concern. Misalnya ini yang jalur kritis, misalnya jalur kritis. Jadi item-item yang di jalur ini harus benar-benar tidak boleh telat, tetapi tidak juga menafikan atau melupakan item-item lain yang di jalur lain. Tapi yang harus dipegang itu di item di jalur kritis itu. Jadi kalau apabila si item di jalur kritis itu telat, itu sudah pasti proyek telat, pasti. Tapi kalau misalnya ada jalur eh, ada yang tidak di jalur kritis telat, itu dia masih punya leverage waktu. Jadi ada waktu senggangnya, oh masih bisa lah saya undur 1 2 minggu lagi. Karena dia masih punya leverage waktunya lebih besar daripada jalur kritis ini. Sedangkan jalur kritis ini itu yang ketat sekali jadwalnya. Terus ada presiden diagram metode IBM ini mirip-mirip sama aja, beda apa namanya beda penampakan aja. Tapi secara konsep sih sama aja.
Nah, ini bar chart. Bar chart merupakan kumpulan kegiatan yang terbuat dalam kolom vertikal dengan durasi yang direpresentasikan dalam skala horizontal. Di mana setiap bar pada bar chart menjelaskan kapan suatu kegiatan dimulai dan kapan suatu kegiatan selesai. Tadi saya bilang, plotting. Jadi, enaknya bar chart tuh kita bisa melihat plotting si pekerjaan itu dalam schedule itu di mana posisinya. Gitu. Tapi, oke, jadi baca. Terus yang pertama, step-nya adalah menentukan kegiatan apa saja yang akan dibuat dalam budget ya. Itu GGS ya, semua metode harus punya itu. Terus yang kedua adalah melakukan perkiraan durasi untuk setiap kegiatan yang dimuat dalam budget. Kayak yang tadi, ini durasi setiap pekerjaan berapa. Terus yang ketiga adalah menentukan keterkaitan tahapan antar kegiatan. Nah, ini menentukan keterkaitan antar kegiatan, sequence ya. Terus yang keempat adalah plotting bar pada bar chart. Jadi kita plotting bentuknya seperti ini nanti ya. Kira-kira seperti ini. Nah, di sini ada keunggulan dan kekurangan bar chart. Jadi, scheduling menggunakan bar chart itu yang pasti keunggulan dan sederhana dan mudah dibaca dan dimengerti oleh banyak orang. Jadi, orang siapapun tuh harusnya sih bisa mengerti ya dengan pola bar chart itu, plotting bar chart. Oh, kerjain pekerjaan ini di sini posisinya, waktunya ini kira-kira gitu. Terus yang kedua dapat memantau dan mengendalikan proyek bila digabungkan dengan metode lain seperti kurva S. Jadi kurva S itu dihubungkan dengan bar chart scheduling untuk membuat suatu kurva S. Itu yang dipakai untuk mengendalikan dan memantau kemajuan proyek. Gitu. Tapi bar chart ini punya kekurangan. Nah, kekurangan pertama adalah bar chart ini tidak menunjukkan secara spesifik hubungan ketergantungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lain. Ya, contohnya gini. Ini lihat nih. Ini ketergantungannya, ini kan item besar ya. Kalau ini itemnya cuma segini, ini masih gampang. Coba itemnya ada 100. Gimana cara menghubungkan item, misalnya item ke-3 dengan item ke-110, itu saling terhubung sebenarnya. Tapi karena tidak ada, kita tidak bisa menjelaskan cuma voting bar doang. Jadi kita nggak akan kecele itu bahwa pekerjaan 10 dengan pekerjaan 110 itu saling terhubung. Jadi kita nggak tahu keterhubungan antara pekerjaan itu karena terlalu jauh, terlalu banyak. Nah, baca itu kelemahannya itu. Jadi kita nggak bisa tahu keterhubungan antar pekerjaan. Apalagi kalau item kerjanya banyak. Terus yang kedua adalah sukar untuk mengadakan perbaikan atau pembaruan. Karena umumnya harus dilakukan dengan pembuatan baca baru. Jadi kalau misalnya nih, kita udah bikin baca schedule ya, terus ada perubahan nih, kita ubah. Kalau misalnya sedikit begini gampang ubahnya, ini geser ke sini, ini geser ke sini. Tapi coba ini kalau misalnya itemnya ada 1000. Ya berarti kalau sekali geser semua geser. Dan kadang-kadang gesernya juga kan nggak serentak, nggak oh geser 10 hari kiri semua yang di bawah itu 10 hari, nggak juga. Ada yang geser-geser, ada ke kiri ke kanan, gitu. Ada yang dimundurin ke belakang. Kalau 100.000 ada 1000 item bagaimana? Pusing juga kan. Terus yang ketiga adalah untuk proyek berukuran sedang dan besar, terutama yang bersifat kompleks, penggunaan baca akan menghadapi kesulitan. Jadi untuk proyek-proyek besar yang saya bilang kompleks akan banyak, itu jarang pakai baca. Biasanya bacanya cuma dipakai untuk metode kurva S. Jadi untuk menghitung dan mengendalikan kemajuan proyek. Nah ini contohnya. Ini baca itu seperti ini. Jadi ini plotting-plottingnya. Ini karena ini saya ambil dari kurva S ya, kurva S saya ulangi. Jadi di sini ada plotting, di situ ada plotting juga misalnya lagi ada hari raya Idul Fitri ditahukan. Nah, di dalam sini ini ada bobot-bobot pekerjaan. Di mana bobot-bobot pekerjaan itu adalah ini adalah nilai dari si pekerjaan ini terhadap total nilai pekerjaan. Total nilai pekerjaan. Jadi keluarlah bobot-bobot ini yang di spread di 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di 7, di 7
minggu gitu. Jadi ada bobot setiap 7 minggu. Itulah kurva S. Gitu ya. Jadi kira-kira kalau untuk plotting bar chartnya seperti itu, apakah seperti ini. Nah, terus kurva S. Nah, ini yang udah digabung nih dengan kurva S. Jadi dia ada kurva yang bentuknya kumulatif. Ini kurva kumulatif yang menghitung progres pekerjaan, bobot progres pekerjaan dari 0 hingga ke 100%. Ya. Jadi kurva S itu adalah memberikan gambaran kemajuan pekerjaan. Karena ini terhubung dengan bar chart ya. Jadi kurva S itu memberikan gambaran kemajuan pekerjaan dengan waktu yang direpresentasikan terhadap bobot penyerapan biaya. Nah, yang ini saya ceritakan yang tadi itu, ini bobot-bobot biaya. Jadi biaya yang di sini, misalnya ini total proyek 1 miliar, item pekerjaan ini 1 M. Berarti bobot pekerjaan ini itu 1 miliar dibagi 10 miliar, jadi per 10% berarti. Jadi nilai bobot pekerjaan ini 10%. Nah, 10% ini, misalnya 10% ini, di spread di 4 misalnya, 4 minggu. Berarti 10% dibagi 4. Jadi setiap blok ini ada 25%, 25%, 20%, 20%. Seperti itu kira-kira. Kalau asumsinya rata ya dalam produktivitasnya itu rata. Jadi selama 4 minggu produktivitasnya itu sama dari awal sampai selesai. Tapi kalau misalnya nih dalam 4 minggu ini disetting bahwa peak productivity ada di minggu kedua dengan minggu ketiga misalnya. Jadi di sini berarti bisa kan tadi 10% ya, 10% nilai total. Bisa aja di sini kita pasang 1% dulu, 1%. Di sini 3%, 3%, 3% gitu misalnya. Atau 1%, 4%, 4%, 1%. Jadi peaknya ada di minggu kedua, minggu ketiga. Itu bisa juga seperti itu. Nah, terus panjang batang pada bar chart menggambarkan durasi kegiatan dalam mengkonversi kepada biaya dalam bentuk persen bobot biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakannya. Nah, setiap satuan waktu, hari, minggu, dan bulan dapat dijumlahkan vertikal ke bawah, berarti biaya harus dikeluarkan pada waktu bersangkutan. Jadi maksudnya gini, karena di sini ada nilai bobot, ini bobot berapa, nilainya berapa, berapa, itu nanti dikumulatifkan ke bawah. Itulah yang menjadi plan bahwa di minggu pertama itu kira-kira berapa bobot pekerjaannya harus sudah bisa diselesaikan. Nah, itu dibikin setiap kolom, lalu dibuatkan yang namanya kumulatifnya. Jadi, minggu pertama tambah minggu kedua, terus minggu pertama, kedua, tambah ketiga, di situ. Jadi, ini kumulatif. Kumulatif. Nah, biaya ini dijumlahkan secara kumulatif dalam jangka waktu berikutnya, sehingga total jumlah keseluruhan pada akhir proyek mencapai 100%. Jadi, nilai yang di paling ujung ini adalah 100%. Nah, titik-titik tersebut dihubungkan satu sama lain sehingga membentuk kurva S. Jadi titik-titik kumulatif yang di bawah ini itu yang berubah menjadi kurva kumulatif atau kurva X. Nah, sebelum proyek dimulai, kontraktor akan menyusun jadwal pelaksanaan semua item pekerjaan dalam bentuk bar chart dengan harapan agar pelaksanaan menjadi ekonomis, efektif, dan efisien. Dari jadwal pelaksanaan tersebut, maka dibuat kurva S, yaitu kurva yang menggambarkan anggaran biaya yang telah dikeluarkan dalam persentase dalam waktu pelaksanaan. Dengan waktu untuk menjaga agar jadwal pekerjaan konstruksi tersebut sesuai dengan jadwal tepat dan tepat waktu, maka undang mewajibkan kontraktor untuk memberikan laporan harian, mingguan, dan bulanan. Jadi kurva S ini nanti akan diupdate biasanya ya mingguan dengan bulanan. Jadi setiap minggu dengan setiap bulan itu akan diupdate untuk menjelaskan bahwa progres tiap minggunya itu seperti apa. Oke. Nah, terus ini ada yang namanya jaringan kerja atau network schedule. Nah, jaringan kerja atau network schedule ini ada dua teknik. Yang tadi saya jelasin itu ada namanya critical path method atau CPM. Itu juga disebut dengan activity on a row atau AOA. Terus ada precedent diagram method, PDM atau activity on node. Nah, di mana informasi perkiraan durasi
penyelesaian proyek, terus kegiatan yang bersifat kritis dalam hubungan penyelesaian proyek, dengan yang terakhir, yang ketiga adalah pengaruh keterlambatan suatu kegiatan terhadap jadwal penyelesaian proyek. Karena dia jaringan, yang saya jelaskan sebelumnya, karena dia jaringan, saling terhubung antara satu item pekerjaan dengan item pekerjaan yang lainnya, maka kita bisa men-tracking eh, apa namanya keterlambatan suatu kegiatan terhadap jadwal penyelesaian proyek. Jadi dengan satu item pekerjaan yang telat, itu akan berpengaruh kepada item apa aja. Itu bisa di-tracking dengan metode ini. Nah, ini mungkin teman-teman udah pasti belajar lah ya. Ini critical path method. Jadi merupakan EOA, activities of on arrow, karena kegiatan digambarkan sebagai anak panah yang menghubungkan dua lingkaran yang mewakilkan dua peristiwa. Nah, ini peristiwanya nih, atau kegiatannya. Ini yang disebut yang saya bilang tadi itu, ini yang namanya predecessor, ini yang namanya successor. Atau, nah, tapi ini juga bisa jadi predecessor dari suksesor yang lainnya. Gitu. Jadi ini pendahulu, ini yang berikutnya suksesor. Nah, di sini ada item, ada IS, ada LS. Jadi pola pola logikanya itu di sini. Jadi earliest start time atau kegiatan waktu paling awal suatu kegiatan. Jadi kegiatan ini paling awal itu di tanggal berapa sih? Di hari keberapa sih? Gitu. Terus di situ juga ada yang namanya IF, earliest finish time. Jadi paling cepat si suatu kegiatan itu selesai di waktu yang kapan sih? Paling cepatnya. Terus LS ada late allowable start time. Jadi adalah waktu yang paling akhir suatu kegiatan boleh dimulai tanpa memperlambat proyek secara keseluruhan. Jadi paling terlambat waktu pengerjaan proyek atau mulainya pekerjaan itu di kapan sih? Apakah dia punya jeda gitu? Ada, saya bilang kalau saya bahasa saya sih namanya leverage time ya. Leverage time-nya, ah pekerjaan ini karena masih ada waktu 1 minggu, misalnya jadwalnya harusnya di hari ini, hari Rabu, tapi dia punya leverage time karena tidak berpengaruh terhadap schedule secara keseluruhan selama 1 minggu. Jadi apabila pekerjaan itu telat selama 1 minggu, itu no problem. Jadi saya telatin 1 minggu nggak ada masalah. Nah itu let let allowable start time. Terus ada juga let allowable finish time. Jadi waktu terlama yang paling kegiatan harus selesai itu kapan? Misalnya 1 minggu dari rencana gitu. Karena dia punya leverage step 1 minggu setelah rencana, itu masih nggak apa-apa kalau itu barang telat. Tapi kalau lebih dari 1 minggu, ini barang pasti, ini proyek pasti telat. Nah, leverage step itu, jadi logikanya seperti itu. Dia ada durasi waktu kegiatan. Nah, ini yang namanya jalur kritis. Jadi ini yang diperhitungkan bahwa dalam jalur lintasan kritis ini, not atau peristiwa-peristiwanya atau item-item terjadi, inilah yang sangat kritis atau yang paling ketat, yang tidak boleh telat. Kalau telat, semua telat. Nah, yang ini yang bukan orang kritis. Nah, yang ini yang saya bilang, saya ceritakan bahwa dia punya leverage time. Dia punya IF, sorry, ada latest allowable start time dengan finish time. Atau mungkin dia nggak punya latest allowable start time, tapi dia punya allowable finish time. Gitu. Itu ya, ini GPM. Terus ini ada present diagram method. Merupakan activity on node karena kegiatan proyek direpresentasikan dalam node yang berbentuk kotak. Nah, ini node seperti kotak, sebenarnya mirip-mirip aja ya, mirip-mirip aja. Sama-sama punya early finish, late finish, sama aja. Cuma di sini ada description format kerjaan. Jadi kalau yang kayak gini kan dilihatnya I, C gitu kan, ini kodenya ya. Kalau ini di sini udah ada descriptionnya.
Nah, ini logikanya kalau untuk presiden diagram metode tuh ada 4. Finish to start, artinya pekerjaan ini bisa dilaksanakan setelah pekerjaan sebelumnya. Start to start, artinya pekerjaan A dengan pekerjaan B itu mulai sama-sama. Gitu. Finish to finish, artinya pekerjaan A, pekerjaan B, tidak peduli mulainya kapan, finishnya harus sama. Logikanya seperti itu. Sama juga start to finish. Seperti itu. Nah, ini contohnya nih ya. Ini kegiatan yang FS itu adalah finish to start, kegiatan yang mengikuti succeeding activity hanya pada dimulai jika kegiatan yang mendahului perjalanan telah selesai. Contohnya, penulangan pomok lantai 4. Finish to start-nya apa? Pengecoran plat lantai beton lantai. Jadi kalau misalnya tulangan dengan backing belum jadi, ya nggak bisa ngecor. Jadi ini finish to start, ini finish to start. Jadi si pengecoran ini finish nomor 20 kan, finish to start activity 20 gitu ya. Terus bongkar perancah bisa dibongkar kalau cor udah selesai. Nah, di sini ada tanda 14 hari. Ini 14. Kalau ada 14 itu berarti adalah dari pekerjaan satu dengan pekerjaan dua itu ada jeda 14 hari. Itu ya. Jadi ada lagging time. Jadi nggak mungkin dong habis ngecor besoknya langsung kita buka gitu kan, apa nggak ini kan rubuh toh. Terus ada start to start, menjelaskan hubungan antara dua kegiatan yang dapat dimulai secara bersamaan. Jadi pekerjaan sama-sama dimulai, startnya sama-sama. Terus finish to finish menunjukkan hubungan penyelesaian antara dua kegiatan yang sama-sama finish di waktu yang sama. Harus, tidak peduli kapan mulainya, finish harus sama. Nah, ini start to finish menjelaskan hubungan antara selesainya kegiatan dengan mulainya kegiatan suatu terdahulu. Tuh. Jadi seperti inilah kira-kira. Terus, thank you. Kira-kira ada pertanyaan? Sekian sih materi yang saya kasih untuk schedule ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Muhammad Sidik. Izin bertanya, apakah nanti ada demonstrasi scheduling Muna Primavera? Eh, Kalau saya sih biasanya scheduling pakai Microsoft Project ya. Primavera itu apa ya? Jauh lebih advance. Dia advance, terus dia harus pakai server. Mbak Najwa, saya sampai sekarang masih bingung perbedaan antara SF dan FF. FS, SF dan SF. Antara pekerjaan fondasi dan pekerjaan slope, bukannya waktunya sama-sama dapat diwakilkan oleh SF. Nah, jadi gini Mas, Mbak. Itu seninya scheduling ya. Jadi setiap item pekerjaan itu bisa diposisikan sebagai FS atau sebagai SF. Nggak ada masalah. Misalnya kalau pakai FS, kalau misalnya kita di Microsoft Project, di lagging aja, misalnya FS minus 7, langsung dia ke depan. Maju, jadi dia saling beririsan. Itu bisa juga seperti itu. Ini dengan ini cuma keterbalikan aja sih, Mbak. Tapi sih saya jarang pakai SF. Saya biasanya pakai FS aja, lebih mudah. Ini kan cuma dibalik, FS. Kalau yang seperti ini nih, FS, ini finish, ini start. Ya kan? Ini kebalikannya, ini start, ini finish. Jadi pekerjaan yang di bawahnya finish dulu, baru yang di atasnya start gitu. Kebalik.
Cuma ini aja, cuma pelengkap logika aja. Jadi lebih baik kalau menurut saya pakai aja FS, lebih mudah dimengerti. Pak, kalau bikin schedule di MS Project itu apakah tetap menerapkan metode scheduling management? Oh ya jelas, jelas. Kalau kita bikin schedule itu, kita akan bikin ini apa namanya, mengcoding ini nih si FS, SS, FF, SS ini tuh kita menghubungkan antar node nanti kalau di Microsoft Project itu kan toolsnya ya. Tapi pola pikirnya seperti ini kira-kira. Cuma kita node-node-nya itu kita bikin secara otomatis, dihitung otomatis di Microsoft Project. Seperti itu. Iya, kira-kira gitu. Apa ada pertanyaan lagi nggak kira-kira sebelum saya tutup? Ya seru sih sebenarnya kalau misalnya main schedule ini seru banget. Jadi apa namanya, kayak kita berlogika. Jadi kita mengawang-awang pekerjaan tuh di dalam logika kita gitu. Jadi kita mendahului pekerjaan gitu. Nah, yang saya bilang tadi materi yang RAB dengan scheduling ini saling terhubung. Karena ini terhubung banget. Kalau misalnya kita nggak paham buat RAB gimana, buat scheduling pasti kita juga nggak paham. Karena mulai kita pola pikirnya itu dari RAB. Logikanya, logika kerjanya itu ada di RAB. Seperti itu. Manajemen proyek itu yang penting biaya mutu waktu. Iya, betul. Biaya se-efisien mungkin, mutu sesuai, waktu efisien. Jadi apa namanya, itu prestasinya suatu project, suatu manajemen project. Kalau biayanya bisa dibuat lebih murah dari rencana, kan kita saat bikin biaya ada RKP ya, rencana rencana anggaran kerja project, RAKP itu misalnya 1 miliar, ternyata kita bisa di 800 juta, itu kan prestasi. Terus waktunya lebih cepat, mutunya sama, nggak mungkin dong kita kontraktor ngasih mutu lebih kan. Baik sekali kontraktor ngasih mutu lebih. Sama lah ya, sesuai, mutunya sesuai. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri aja ya materi malam ini. Mudah-mudahan materi dari saya, sharing bukan materi sih, sharing dari saya bisa berguna buat teman-teman sekalian dan di dunia kerja. Ya. Oke, Pak Moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Gede atas materinya. Saya di sini mewakili Pak Rizky, dikarenakan Pak Rizky sedang ada rapat. Eh, Terima kasih sekali lagi kepada Pak Gede atas materinya hari ini tentang Ya. manajemen proyek di bidang scheduling. Semoga materi pada hari ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua di dunia kerja ke depannya, dan semoga tetap semangat bagi teman-teman semua untuk mengikuti kuliah ke depannya. Baik, terima kasih, akan saya stop recordingnya terlebih dahulu. Siap. Oke.